Selamat pagi, salam sehat, dan semangat untuk belajar. Kembali kita berjumpa hari ini, hari Senin, tanggal 1 Februari 2021. Seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa sebelum kita mulai belajar. Oke, anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 7. Tema 6 sudah selesai, dan kita masuk di tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Untuk tema 7 ini, seperti biasa ada 3 subtema. Subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku. Dan subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Oke, kita akan mulai dengan subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Untuk kompetensi dasar hari ini, khusus bahasa Indonesia dan IPS. Nah, khususnya materi hari ini yaitu tentang informasi baru yang termuat dalam teks bacaan dan juga faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kita mulai dengan materi bahasa Indonesia. Nah, ini ada gambar Garuda Pancasila. Pada cengkraman kaki burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, tentu saja kalimat itu sekali lagi ada pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Dan Bhinneka Tunggal Ika sendiri berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak sekali suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah? Nah, kalian akan membaca satu teks bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Bacalah dalam hati teks berikut, dan sambil membaca silakan kalian pahami apa isi bacaan. Nah, berikut ada beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Mulai dari suku Dani dari Papua, suku Tengger, lalu ada suku Nias, dan kemudian ada juga suku Dayak dari Kalimantan, dan ini adalah suku Minahasa, suku daerah kita sendiri. Nah, setelah membaca, kita bisa menemukan kata-kata sulit pada teks berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Teks tersebut menggunakan kosakata yang beragam. Ada kosakata yang sudah kita pahami artinya, ada pula yang kosakatanya belum kita pahami. Kita bisa menemukan arti kata-katanya, kata-kata sulit di dalam kamus. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut. Ada kata suku bangsa, semboyan, slogan, dan sebagainya. Kita langsung pada materi, yaitu tentang menuliskan informasi yang sudah dan baru diketahui. Sebelum menuliskan informasi, mari diingatkan hal-hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama menyebutkan fakta-fakta yang ditemukan, yang kedua menyampaikan informasi secara runtut atau berurutan, yang ketiga ejaan yang digunakan harus benar, dan terakhir harus menuliskan informasi secara lengkap. Nah, yang pertama kita akan melihat informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Informasi yang sudah diketahui artinya anak-anak sudah pernah dengar ini atau pernah membaca sebelumnya atau pernah dipelajari sebelumnya baik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas 4. Informasinya sebagai berikut, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing dan suku bangsa yang memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu suku Jawa. Nah, itu informasi yang sudah diketahui sebelumnya saat kalian membaca tentang suku bangsa di Indonesia, teks bacaan tadi. Nah, tugas kalian adalah menulis informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Jadi baca sekali lagi tentang teks suku bangsa di Indonesia, lalu temukan informasi apa saja yang baru kalian ketahui, dan silakan tulis nomor 1 sampai 5. Jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan yang sudah diinformasikan tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Nah, kita mempelajari dulu bagaimana keragaman pulau di Indonesia. Sekarang kita mengetahui keragaman yang ada di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 16.056
pulau yang sudah terdaftar di PBB. Pulau-pulau tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau berbatasan dengan laut atau selat. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Adanya keragaman pulau tersebut berpengaruh pula pada keragaman kondisi alam di Indonesia. Kita dapat menemukan daerah berupa dataran rendah maupun perbukitan atau dataran tinggi. Kita juga dapat menemukan daerah yang sangat subur atau daerah yang sangat tandus dan bahkan gersang. Keragaman tersebut secara tidak langsung tentu saja mempengaruhi potensi sumber daya alam. Ada daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi ada juga daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Nah, perbedaan kondisi alam juga berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Mayoritas masyarakat di daerah pegunungan atau di dataran tinggi yang subur tentu saja bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lain halnya dengan masyarakat di daerah dataran rendah, mereka bekerja di bidang pertanian juga peternakan, tapi ada juga industri. Sementara itu, masyarakat yang di daerah pantai sebagian besar bekerja di bidang perikanan. Nah, apa saja faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia? Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud sebagai berikut. Itu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Dan tentu saja ini menyebabkan para pedagang dari berbagai negeri datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri di atas 13.466 pulau. Nah, banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Dan tiap-tiap bangsa memiliki budaya sendiri tentunya. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, negara Indonesia sangat luas, terdiri dari 13.466 pulau ya. Jadi tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Dan selain itu juga Indonesia adalah negara vulkanis dengan banyak pegunungan, banyak gunung ya. Baik gunung yang berapi maupun yang tidak berapi. Nah, keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi tentu saja keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai beda dengan kehidupan masyarakat di pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya itu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, tentu saja masyarakat yang di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya dengan cara melakukan kegiatan yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Nah, bagaimana dengan masyarakat di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung membuka usaha, bekerja di kantor. Selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain.
Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Contohnya kalau di kota internet itu tidak terbatas, kapan saja ada, signal kuat, dan sebagainya. Tapi beda dengan di daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, di sana signal masih terbatas, jadi internet pun masih sangat terbatas. Nah, yang kelima, faktor selanjutnya itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Tapi sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit untuk. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Nah, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Nanti kalian akan jawab di buku. Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Karena dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai dan tentram. Dan demikianlah materi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Ibu. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, Tuhan memampukan. Sampai jumpa lagi.